Terdakwa penganiayaan terhadap David Ozora, Mario Dandi Satrio kembali menjadi sorotan. Pasalnya, anak ex-pejabat Dirjen Pajak Kementerian Keuangan itu beberapa kali terlihat tertawa dan cengengesan dalam persidangan. Ragam gestur Mario ketika mendengarkan keterangan para saksi juga menjadi sorotan. Dalam sidang pemeriksaan saksi yang digelar pada Selasa 13 Juni, Mario Dandi nampak terus menggunakan maskernya. Mario juga nampak duduk dengan posisi membungkuk dan kerap kali menengok ke kanan dan ke kiri untuk berbicara kepada para kuasa hukumnya. Ketika ayah David Ozora, Jonathan Latumahina, hadir menjadi saksi, Jonathan menyebut bahwa para pelaku sempat bermain gitar ketika dilakukan proses BAP di Polsek Jakarta Selatan. Hingga pemberkasan malam hari, saya dapat info dari saksi Pak Rudi dan Bu Natali, para pelaku ini sedang main gitar. Menanggapi hal ini, Mario Dandi menyebut dirinya tidak pernah menyentuh gitar selama di Polsek. Hal itu disampaikan Mario sambil tersenyum. Gitar di Polsek yang mulia. Oh tidak, gitar di Polsek, jadi tidak ada main gitar? Saya tidak pernah menyentuh gitar tersebut yang mulia. Tidak pernah menyentuh gitar tersebut. Mario Dandi juga tertangkap kamera tertawa ketika Ibu N memberikan keterangannya sebagai saksi. Saya teriak sekencang-kencangnya dengan harapan. Apa teriakannya? Woi. Woi. Coba teriak yang muatnya. Ulangin teriakannya. Yang mulia saya lagi serak yang mulia. Lagi Maaf serak. yang mulia. Iya. Ya mana tahu kan. Harus. Bisa yang mulia. Oh iya. Mohon maaf yang mulia. Maksud saya kalau teriak itu kan harus orang bisa teriak. Ya. Kalau nggak bisa teriak ya nggak mungkin teriak kan. Usai persidangan, terdakwa Mario Dandi juga nampak tertawa dan tersenyum lebar ke arah para wartawan. Ekspresi penyesalan nyaris tak pernah terlihat dari wajahnya. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, setelah perilaku brutalnya yang menganiaya David Ozora, publik kini terusik dengan ragam ekspresi terdakwa Mario Dandi Satrio selama proses hukumnya berlangsung. Apa arti deretan emosional yang ditujukan penganiaya brutal itu? Kami akan menanyakannya langsung kepada pakar mikro ekspresi Monika Sri Kumalasari. Selamat malam, Mbak Monika. Halo, selamat malam. Terima kasih telah meluangkan waktu, Mbak Monika. Seperti yang kita saksikan sebelumnya di tayangan yang mungkin tadi juga Anda sempat saksikan, mengapa kemudian kita melihat Mario Dandi kerap mengumbar senyum selama proses hukum berlangsung, bahkan sejak pemeriksaan penyidikan hingga persidangan? Ya, saya lebih meng-highlight kepada persidangan pada kemarin, ya. Ini ketika Mario Dandi ini tersenyum, ya, ketika menjawab bahwa Mario ini tidak pernah bermain gitar, ya, di kantor polisi, dan kemudian ada senyum yang ditampakkan. Kalau pemirsa bisa melihat bahwa senyum ini ada senyum yang khas sekali, ya. Ini adalah senyum yang disebut duping delight, ya. Apa artinya senyum duping delight itu? Ya, ini adalah suatu senyum yang khas, ya, yang bisa terasakan oleh orang awam bahwa senyum ini tidak merupakan senyum yang normal karena biasanya muncul ketika seseorang berhasil untuk mengelabui seseorang, begitu, ya. Jadi ketika mengatakan tidak bermain gitar, kalau tidak melakukan artinya seharusnya ekspresi atau emosi yang keluar ini adalah suatu kemarahan. Walaupun kemarahannya ini tidak ditunjukkan secara frontal, tetapi akan terlihat melalui ekspresi wajah, ya, walaupun muncul secara cepat, secara mikro gitu. Tetapi pada kasus ini, ya, pada spot ini, Mario Dandi tidak menampakkan ekspresi kemarahan atas tuduhan bermain gitar, tetapi justru malah senyum yang disebut dengan si duping delight tadi. Sehingga dalam konteks ini kita bisa mengatakan bahwa apa yang dikatakannya gitu ya,
pernyataannya bahwa Mario Dandi ini tidak bermain gitar gitu ya, itu sesuatu yang patut dipertanyakan karena antara ekspresi verbal ya, antara ungkapan verbal dengan non verbal ini tidak sinkron begitu. Oke. Sekarang kita akan mencoba untuk menayangkan lagi ada momen saat Mario Dandi menyampaikan permintaan maaf kepada ayah David Ozora untuk mungkin bisa dianalisa ekspresi dari momen emosional tersebut. Masih ada lagi? Baik, saya selaku pelaku utama, saya ingin menyampaikan turut prihatin saya terhadap kondisi David saat ini. Dan saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya dari hati saya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Baik ya. Bagaimana Mbak Monica, apa yang Anda tangkap dari momen emosional tersebut? Ya, satu hal ya bahwa permohonan maaf ini bukanlah permohonan maaf yang membaca atas instruksi dari kuasa hukum misalnya. Jadi dalam hal ini kita bisa appreciate bahwa ini adalah spontanitas. Tetapi apakah spontanitas ini ya adalah merupakan sesuatu yang kongruen dengan ekspresi yang ditunjukkan ya. Nah, ketika seseorang itu meminta maaf, maka yang ada adalah gestur atau postur yang menunjukkan suatu rasa empati. Dan rasa empati ini adalah merasakan apa yang sedang dirasakan oleh pihak korban. Artinya pihak korban berada dalam suasana kesedihan, maka seharusnya empati ini juga keluar dalam ekspresi kesedihan di wajahnya. Tetapi yang terlihat dari mikroekspresi ketika mengatakan hal seperti itu, ya, maka tidak ada mikroekspresi kesedihan yang muncul dari wajah Mario Dandi. Ya, begitu juga yang kita lihat dari intonasi suara dan juga dari postur yang ditampilkan serta body language-nya. Ya, dalam arti ini, ya artinya Mario Dandi tetap dengan tatapan mata yang berani menatap kepada orang yang sudah keluarga yang menjadi korban. Ya, nah kemudian di akhir dari permintaan maaf ini, ya, ini masih ada justru malah ekspresinya bukan kesedihan, tetapi ada ekspresi anger. Ya, jadi terlihat dari ekspresi di mulutnya Mario Dandi ini. Gitu. Ya, jadi kalau kita mengatakan bahwa apakah cukup sinkron antara verbal statement mengatakan minta maaf dengan emosi yang kemudian ditampilkan baik secara mikro maupun makro, ternyata tidak kongruen. Jadi antara verbal dan non-verbal kali ini juga tidak ada kongruensinya. Oke. Sebenarnya apa yang menjadi penyebabnya? Karena kalau kita melihat paling tidak ya tanggapan di sosmed banyak yang mengecam Mario karena ekspresinya yang tidak menunjukkan penyesalan. Misalnya apa sebenarnya yang bisa kita simpulkan dari kepribadian seorang Mario Dandi yang bisa Anda baca ketika tampil di depan publik, tampil di depan kamera? Ya, jadi semenjak bulan Februari ketika kasus ini terjadi gitu ya, tidak ada perubahan yang signifikan pada Mario Dandi ya. Jadi kalau kita lihat lagi power pose-nya ini berbeda juga apa yang diekspresikan atau ditunjukkan oleh Shane ya, yang kemudian mulai menunjukkan low power pose ya. Sementara Mario Dandi tetap menunjukkan high power pose ya. Ini yang bisa disimpulkan adalah berarti tepat seperti apa yang dikatakan oleh masyarakat umum ya, bahwa sepertinya Mario Dandi ini juga merasa sebagai penguasa atau punya backup. Nah, jadi inilah ketika masyarakat menangkap hal seperti ini, apakah juga termanifestasi tidak dalam ekspresi yang ditunjukkan oleh Mario Dandi, dan ternyata benar begitu. Baiklah kalau begitu. Mbak Monica, terima kasih sekali lagi telah bergabung bersama kami di Prime Time News.